Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Bapak mau tanya dulu. Di sini ada anak yang suka dengan geografi? Kamu suka geografi enggak? Ya, bagus. Tingkatkan ya belajarnya karena kita mengejar era teknologi yang membutuhkan orang-orang pintar seperti kalian. Ya, silakan kita rapikan kelas ini dulu untuk kita belajar karena kelas yang bersih dan rapi akan membuat kita lebih senang dalam belajar. Betul tidak anak-anak? Ya. Oke, sebelum belajar, Bapak mau tanya di sini siapa ketua kelasnya? Oh, kamu ya ketua kelas ya? Ya. Karena kamu ketua kelas, Bapak menyuruh kamu untuk memimpin doa pada hari ini. Ya, silakan memimpin doa. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kita kembali lagi ke mata pelajaran geografi kelas 11, yaitu mempelajari bab kedua pada semester pertama ya. Semester pertama. Ya, pada semester pertama ini kita mempelajari tentang sumber daya alam. Nah, di sini ada yang tahu sumber daya alam enggak? Oh, enggak tahu semua ya. Jadi nanti kita akan mempelajari sumber daya alam lebih mendalam di mata pelajaran ini. Jadi nanti kalian dikenalkan dengan pengertian sumber daya alam, klasifikasi sumber daya alam, dan apa saja sih sumber daya alam yang ada di Indonesia, di dunia, dan di tempat kita khususnya di Kalimantan ini. Jadi sumber daya alam di sini Bapak ingin mengenalkan bahwa pelajaran ini menuntut kalian untuk lebih paham bahwa pentingnya kita menjaga alam ini dan menggali segala macam yang ada di dalamnya untuk kepentingan kita. Oke, jadi yang pertama-tama yang harus kita pelajari dan ketahui sebelum mempelajari sumber daya alam lebih mendalam, kita perlu tahu apa sih pengertian dari sumber daya alam ini sendiri. Jadi Bapak jelaskan dulu ya pada kalian untuk lebih ditangkap lagi, karena nanti di ujung mata pelajaran ini Bapak akan mengetes beberapa orang, atau kalian bersiap-siap saja ya di antara kalian siapa yang Bapak tanya nanti. Jadi kita mulai dulu dari klasifikasi sumber daya alam atau pengertiannya. Jadi kita perlu tahu dulu apa itu sumber daya alam, yaitu potensi alam baik berupa benda mati ataupun makhluk hidup yang bermanfaat bagi manusia demi memenuhi kebutuhannya disebut sebagai sumber daya alam. Jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi, baik itu benda mati atau benda hidup, itu disebut dengan sumber daya alam. Jadi kalau kita mengacu lagi pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Jadi sumber daya alam itu adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya alam hayati dan non hayati. Di sini hayati dan non hayati tentu kalian sudah tahu ya, bahwa hayati itu artinya hidup dan non hayati itu yang mati seperti itu. Dan secara keseluruhan dan membentuk sebuah ekosistem atau di mana di dalamnya itu terjadi hubungan timbal-balik. Sumber daya alam merupakan salah satu aspek lingkungan fisik. Nah, di dalam geografi kita tentu mengenal lingkungan fisik itu sebagai sumber daya alam berupa bebatuan bisa jadi, atau lingkungan hidup berupa tanaman, tumbuhan, ataupun apapun segalanya yang ada di muka bumi ini termasuk dalam sumber daya alam seperti itu. Jadi perubahan dalam masyarakat kita menganggap bahwa sumber daya alam itu merupakan bagian dari kehidupan manusia, yang mana sumber daya alam itu memiliki hubungan timbal balik kepada manusia, di mana manusia membutuhkan sumber daya alam dan sumber daya alam juga membutuhkan manusia untuk dikelola seperti itu. Nah, di sini sumber daya alam adalah bagian dari lingkungan fisik. Nah, lingkungan fisik berarti bagian dari kegeografian yang berupa fisik atau bagian alam seperti itu. Setiap potensi alam sesungguhnya memiliki kegunaan bagi manusia. Nah, itu yang dijelaskan oleh Bapak tadi, bahwa setiap sumber daya alam itu dibutuhkan oleh manusia. Sebaliknya juga manusia
memanfaatkan teknologi yang ada untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Nah, begitu. Yang selanjutnya adalah sumber daya alam memang sangat bermanfaat dan menjadi tulang punggung ekonomi bangsa. Contohnya Indonesia ini ya, Nana. Contohnya Indonesia adalah negara yang memiliki banyak sekali sumber daya alam. Bisa dirincikan satu persatu, baik itu tanah, air, udara, dan mineral yang ada di dalamnya sangat bermanfaat bagi kehidupan, seperti dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertanian, perikanan maupun perindustrian yang ada di negara tersebut. Negara kita merupakan salah satu negara yang sangat memanfaatkan teknologi untuk mengolah sumber daya alam seperti itu. Seperti sumber daya alam berupa mineral, air maupun tanah yang ada di Indonesia yang digunakan sebagai lahan pertanian. Di sini adakah bapaknya sebagai petani yang memanfaatkan lahan untuk bertani, itu termasuk dalam pemanfaatan sumber daya alam ya teman-teman, anak-anak. Jadi di sini sumber daya alam sangat bermanfaat bagi rakyat Indonesia untuk menumbuhkan perekonomian. Yang kedua, jadi sumber daya alam itu bisa digolongkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Jadi berdasarkan sifat kelestariannya, sumber daya alam dapat dikelompokkan atas sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Untuk yang pertama, kita mulai dari sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang persediaannya tidak akan habis. Jadi, yang dapat diperbarui itu sumber daya alam yang jika persediaannya habis dalam waktu yang tidak terlalu lama, sumber daya alam itu akan mudah kembali ke dalam bumi lagi, seperti itu. Jadi sumber daya alam ini adalah melakukan regenerasi atau pemulihan. Contohnya yaitu sumber daya alam energi matahari. Jadi energi matahari itu tidak bisa habis ya. Angin, air, hutan, dan keanekaragaman hayati itu merupakan bagian dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jadi sewaktu-waktu bisa diregenerasi gitu. Seperti contohnya makhluk hidup itu bisa diregenerasi gitu. Jadi mereka berkembang biak itu menjadi makhluk baru atau anak generasi selanjutnya dan bertumbuh lagi, seperti itu. Jika diibaratkan sumber daya alam ini itu akan senantiasa ada jika dirawat oleh manusia, namun jika tidak pun akan habis, namun bisa diregenerasi gitu. Misalnya air pun akan mengalami yang namanya siklus hidrologi. Siklus hidrologi itu adalah bagian dari regenerasi air gitu. Dari mana air itu datang dari laut kembali ke udara dan jatuh lagi ke bumi. Seperti itu adalah contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui mencakup sumber daya alam biotik seperti tumbuhan dan hewan. Nah, tumbuhan dan hewan tadi yang saya jelaskan beregenerasi dengan cara berkembang biak. Sedangkan sumber daya alam biotik dapat dipengaruhi menggantikan sumber daya alam yang telah digunakan ya. Yang telah digunakan tadi bisa diregenerasi oleh generasi yang baru. Nah, yang kedua itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang tidak dapat diperbarui ini ada yang tahu anak-anak? Nah, sebelum itu Bapak akan jelaskan dulu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau yang tidak dapat terbarukan adalah sumber daya alam yang akan habis ketersediaannya jika dipakai atau dikonsumsi selama kurun waktu tertentu. Jadi dalam beberapa waktu itu akan habis dan tidak bisa diperbarui atau tidak bisa beregenerasi. Regenerasi di sini artinya tidak bisa memunculkan generasi-generasi seperti halnya binatang atau hewan dan tumbuhan, seperti itu. Sumber daya alam di sini tersedia jumlahnya sangat terbatas. Jadi persediaannya itu sangat ada batasnya gitu. Jika digunakan secara terus-menerus, maka sumber daya alam yang tidak terbarukan ini akan habis di kemudian hari. Ketika dikonsumsi, sumber daya alam tidak akan diperbarui secara mendasar berubah atau hancur. Seperti hal layaknya minyak ya, contohnya minyak jika kita gunakan
terus-menerus, maka dia akan berubah menjadi gas dan hancur di atmosfer seperti itu. Makanya minyak adalah bagian dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, untuk contoh-contoh nyata sendiri yaitu bahan bakar fosil atau minyak. Nah, tadi sudah jelaskan minyak bumi itu contohnya bensin tadi yang tidak dapat diperbarui, gas alam, dan batu bara. Sedangkan yang mineral artinya itu logam ataupun non logam. Sedangkan bahan bakar nuklir yaitu uranium. Jadi bebatuan uranium tidak bisa diperbarui seperti itu. Jadi tidak bisa diperbarui. Jadi sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Persilahkan untuk bertanya. Ya, kalau misalnya tidak ada yang bertanya, Bapak yang bertanya. Oke. Untuk kamu, Bapak mau tanya. Ya, namanya siapa? Ya, jadi kamu tadi dengar penjelasan Bapak nak? Yakin kamu dengar? Oke, kalau misalnya kamu dengar, Bapak kasih kamu pertanyaan ya. Coba jelaskan menurut kamu apa sih sumber daya alam itu? Nah, kalau nggak tahu, nanti Bapak kasih kamu tugas ya. Mau nggak kasih tugas? Sudah cukup jelas ya, namun agak sedikit kurang. Nah, Bapak mau tes lagi untuk yang kedua, yaitu sebutkan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Silahkan kamu, siapa namanya? Ya, silahkan jawab pertanyaan Bapak. Yang tidak bisa menjawab, Bapak kasih tugas sendiri ya, kasih tugas. Ya, yang terakhir yang paling belakang ya, Bapak kasih tugas, Bapak kasih pertanyaan, yaitu apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan berikan contohnya. Oke, sudah betul. Oke, kita sudah di penghujung pelajaran pada hari ini anak. Jadi gimana perasaannya? Senang nggak belajar hari ini? Ya, semoga pelajaran hari ini memberikan kita pencerahan bagaimana sumber daya alam itu bermanfaat bagi kita semua. Jadi Bapak mau kasih kalian tugas. Ada yang suka tugas ini? Ini untuk menguji kalian ya. Kalian ini serius atau enggak sih dalam belajar ini? Jadi Bapak kasih kalian tugas. Tolong dicatat satu-satu ya, Bapak diktekan. Oke. Pertanyaan yang pertama, coba kalian jelaskan apa yang dimaksud dengan sumber daya alam. Sumber daya alam itu sudah dipelajari kan? Ya, yang kedua, sebutkan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Oke, udah jelas kan? Oke, nomor 3 ya. Yang nomor 3, sebutkan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang keempat, nah dari sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbarui tadi, sebutkan contoh dari sumber daya alam yang nilai ekonomisnya tinggi. Dan yang terakhir nomor 5, sebutkan contoh sumber daya alam ekonomis yang nilai ekonomisnya rendah. Ada yang belum nyatat? Ya sudah catat tadi, tolong dikasih ke teman-temannya ya untuk dibagi bersama-sama, tapi jawabannya harus beda. Jika ada jawaban yang sama, Bapak anggap mencontek dua-duanya. Nah, bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan? Nah, kita kembali lagi ke pelajaran yang tadi, bahwa kita harus senantiasa ingin bahwa sumber daya alam di tempat kita tuh dimanfaatkan dengan secara baik oleh kita. Dan di pelajaran selanjutnya nanti Bapak akan lebih menerangkan gimana sih, apa sih sumber daya alam yang ada di Indonesia dan di tempat kita sendiri. Jadi menutup kegiatan pada hari ini, Bapak persilahkan lagi kita untuk berdoa. Silakan ketua kelasnya pimpin doa untuk menutup pelajaran ini supaya pelajaran ini lebih bermanfaat dan berkah bagi kita
kita semua. Silakan ketua kelas, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi cukup sekian pada pelajaran pada hari ini. Bapak berterima kasih atas perhatian dari anak-anak semua. Semoga pelajaran ini bermanfaat bagi kita di kemudian hari dan pada saat sekarang, menambah hasanah dan pengetahuan kita terhadap geografi dan sumber daya alam pada umumnya. Terima kasih. Ya, Bapak pilih ya.